Oke, kita akan membicarakan tentang role. Role atau otoritas. Di sini apa sih gunanya role atau otoritas? Jadi saya sudah login sebagai petugas di sini, ya kan? Sebagai petugas di TP petugas nih. Nah, saya sudah login sebagai petugas. Nah, di sini saya sebagai petugas itu bisa nge-create penumpang. Saya bisa nge-create supir. Saya bisa nge-create mobil dan nge-create lainnya. Tapi uh, kalau di dunia nyata, misalnya saya sebagai penumpang gitu, apakah saya bisa nge-create penumpang lain? Apakah saya bisa nge-create sopir? Kan tidak kan? Kan saya tidak berhak, saya sebagai penumpang kan tidak berhak untuk nge-create suatu mobil atau nge-create data dari sopir gitu. Nah, yang berhak kan petugasnya. Nah, makanya di sini nanti akan kita bagi uh, petugas itu tugasnya apa. Terus penumpang itu bisa apa aja, permissionnya itu apa saja. Nah, itu yang akan dibahas di role ini, role and permission biasanya namanya itu. Jadi role itu bisa nanti admin sama apa ya, pengguna gitu misalnya. Nah, kalau permission itu ya apakah dia bisa nge-create, apakah dia bisa membaca data, apakah penumpang itu diberi diberi apakah penumpang itu diberi permission untuk melihat data mobil, apakah penumpang diberi permission untuk melihat data kota. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya penumpang bisa mendelete petugas kan sangat tidak mungkin kan. Nah, itu. Jadi yang akan kita bicarakan yaitu semua. Nah, sebenarnya dari struktur database saya itu masih kurang masih kurang baik sih dilihat dari strukturnya karena penumpang sama petugas saya itu berada di tabel yang berbeda sehingga nanti akan cukup manual gitu caranya karena ya itu sih apa namanya kalau misalnya TB petugas sama penumpang ini jadi satu itu nanti akan gampang misalnya jadi satu namanya TB user gitu itu nanti kita bisa langsung ngasih atribut role gitu. Nah karena ini gini jadi ya kita nambahin secara manual tapi tetap bisa diakali kok caranya. Nah, jadi santai, oke? Mari kita mulai. Nah, oke. Sekarang ke login sini. Oke, saya close other dulu ya, biar rapi. Sini, oke. Nah, gimana nih? Oke, saya coba logout dulu ya. Saya coba logout dulu. Sekarang saya pengen login sebagai penumpang nih, misalnya. Saya pengen login sebagai penumpang. Arkan Zain. Arkan Zain itu ini penumpangnya namanya Arkan Zain, lalu username-nya itu Arkan Zain ya. Oke. Username Arkan_Zain, ya kan? Passwordnya password. Saya masih ingat passwordnya itu password. Nah, ternyata di sini salah. Nah, ini bukan salah passwordnya ya, meskipun nggak ada pesannya. Tapi saya tahu yang salah itu bukan passwordnya dan juga bukan username-nya. Yang salah itu karena login page ini hanya nyambungin sama TB petugas. Ya, kalau kita ingat-ingat di sini. Nah, ini dia hanya ngecek untuk TB petugas nih. Nah, where username sama dengan username. Nah, ini jadi masalah ya karena uh, kita pengennya itu login page-nya itu cuma satu, tapi dia bisa ngehandle uh, mana yang mana yang TB petugas, mana yang dari petugas, mana yang dari penumpang gitu. Nah, oke. Di sini kita bisa buat satu result lagi di sini. Oke, kita buat gini ya misalnya. Kita buat result 2 gini. Nah, result 2 ini from TB penumpang. Where username sama username. Yang ini nggak masalah ya. Username sama password kan nggak masalah karena diambilnya dari post, metode post, dari inputnya di sini. Nah, oke. Oke, dari sini kita coba juga bikin row 2 nih. Row 2 yaitu untuk message 2. Oke, untuk result 2. Oke, save di sini. Nah, sekarang jadi gini, karena ini bukan bukan sistem backend. Backend itu ya sistem di balik layar web. Ini namanya backend. Nah, ini karena ini bukan backend yang terbaik dan database-nya juga strukturnya kurang baik juga. Makanya di sini kita lebih kayak mengakali aja sih.
Nah, di sini jadi yang pertama kita cek apakah ada result. Ya, result ini apakah ada di TP petugas itu yang username-nya sama dengan yang diinputin oleh user. User ini admin ataupun pengguna, saya bilangnya user. Nah, apakah ada yang diinputin sama user itu di TP petugas, ya kan? Misal ada, dia dicek apakah passwordnya benar. Kalau passwordnya benar, ya dia nanti memberi session ini, lalu dia dipindahkan ke index, lalu dia exit. Nah kan, sudah. Tapi else, nah ini kan misalnya ketemunya di TB petugas. Nah, sebelumnya ini ada peraturan tidak tertulis sih. Sebenarnya bisa menggunakan unique, tapi kayaknya agak sulit. Nah, jadi ada peraturan yang tidak tertulis di website saya, yaitu username penumpang maupun username petugas itu nggak boleh sama gitu. Nah, kalau sama nanti sepertinya akan ribet gitu. Oke. Nah, ini kan if ini. Nah, tapi misalnya saya pengennya apabila dia nggak ada di TB petugas, berarti kita cek dulu. Else if siapa tahu dia ada di TB penumpang. Nah, makanya kita di sini mysqli underscore 6 underscore rows kita result 2 ini. Nah, mana tahu ada di punyanya TB penumpang. Oke. Lalu kita cek apakah sama dengan yang ada di TB penumpang. Passwordnya maksudnya. Kalau memang ada, kalau memang ada username tersebut di TB penumpang, apakah passwordnya sama? Nah, ini kita pakai cara yang sama kayak yang di TB petugas ini. Password underscore verify gelar password, oke. Lalu gelar row password. Oke, ini ya. Row 2 by the way. Row 2 karena ini ngambil dari TB penumpang. Row 2 ini patch asset-nya jadi TB penumpang. Oke, gitu. Oke. Nah, sudah di sini. Nah, ini samain aja nih. Kita copy, tapi masih ada yang harus beda sih. Nah, ini kan $_session login true. Oke. Tadi kan ingat nggak waktu syaratnya kita masuk ke indeks ke halaman selanjutnya login ini apa sih? Yaitu harus sudah ada tombol login. Harus sudah ada status login. Kalau misalnya status login ini nggak ada, ya dia nggak bisa masuk ke indeks gitu. Nah, tadi itu kenapa nggak bisa masuk ke indeks? Karena waktu kita loginin ternyata salah kan, dia nggak masuk ke sini, dia nggak masuk ke percabangan ini, dia nggak masuk ke if-nya sini karena dia false nilainya, ya kan? Makanya dia skip gitu. Nah, tapi karena sudah kita handle dengan ini, oke, kita coba ya. Oke, ini else if bla bla bla. Nah, ini ID, misalnya ini jangan ID petugas tapi ID penumpang gitu. ID penumpang. Oke, kita save. Kita coba jangan di F5 ya, tapi di enter lagi. Coba di sini akan zin, terus passwordnya itu ASSWORD. Misalnya loginin. Nah, ternyata sudah benar, tapi di sini masih ada yang salah. Itu apa? Yaitu ada index undefined index nama petugas. Nah, ini jadi PR lagi nih berarti untuk kita. Kita cek, ini masalahnya ada di navbar line ke-7. Oke, kita cari ke navigations, lalu navbar line ke-7 nih. Nah, ini ada ginian nih. Oke, ini caranya gimana untuk menghandle ini? Oke, ini cukup mudah sih. Kita ke login lagi. Nah, kita di sini bikin session baru, ya kan? Kita bikin variable session baru, session role misalnya. Nah, ini di role ini kita kasih namanya role-nya ini misalnya admin. Nah, untuk yang penumpang ini underscore session role-nya juga sama, indeksnya sama-sama role ini. Terus kita simpan dengan nama pengguna. Oke, kita save ya di login tadi. Jadi kalau misalnya dia login sebagai petugas dan ternyata ini semua terpenuhi,
Jadi dia nanti akan mengirimkan session role dengan value admin. Kalau tapi yang terpenuhi yang penumpang, berarti dia ngirimin session role dengan value pengguna gitu, oke. Lalu kita ke index ke navbar lagi. Nah, di sini kita enter aja. Kita enter. Nah, gini. Nah, gini kan gini hasilnya. Nah, kita pakai metode if-nya PHP. Oke, kita pakai metode penulisan templating seperti biasa, PHP if, ya kan, if $_session untuk role, ya kan, sama dengan admin, oke, titik 2 tutup PHP, oke. Lalu sini kita kasih penutupnya dulu sebelum nutup di atasnya. Ini if berarti ada if ada else, karena nanti kita berhubungan juga apabila role-nya itu bukan admin, dia apa gitu, oke. Ini gini, lalu PHP and if, oke, gini ya. Ini kita copy ke sini, sorry, nah, ya, gini ya, oke. Nah, ini sudah benar sih kata. Ini kedua kali ya, oke, benar. Oke, kita save. Nah, ini session nama underscore petugas. Ini kalau misalnya admin ya benar nama underscore petugas. Tapi kalau misalnya dia ternyata bukan admin, yaitu pengguna, ya berarti dia nama penumpang. Oke, kita save, ya kan, nama penumpang di sini kan kita ngasihnya nama penumpang. Ya, oke, di navbar tadi kita save. Oke, kita logout dulu karena nggak bisa kalau langsung di refresh. Dia belum menyimpan gitu. Dia belum ngasih sessionnya. Kita enter. Nah, di sini sebenarnya sudah ada, tapi ternyata ada yang error nih di sini. Ya, maksudnya errornya sudah hilang kan ya, tapi ada yang salah di sininya, di session nama penumpang. Oke. Nah, kira-kira apa yang salah? Kalau kita lihat di sini tuh kita masih menggunakan row, bukan row 2. Oke, jadi salahnya di situ ya. Oke, ini row 2, ini row 2. Oke, jadi hati-hati. Karena row itu punyanya petugas, row 2 itu punyanya penumpang. Oke, ini harus cukup teliti. Mungkin biar relevan, ini bisa diganti petugas, ini bisa diganti penumpang kayak gitu. Oke. Nggak masalah juga sih. Oke. Kita lihat di sini, kita logout dulu karena kalau refresh nggak bisa ya. Jangan dibaca juga. Akan ASBORD. Nah, di sini sudah akan save. Oke, aman ya. Di sini itu artinya apa sih? Berarti artinya dia itu sudah login sebagai pengguna gitu, bukan sebagai admin lagi. Oke. Kalau kita logout, lalu kita traffic misalnya, nah ini sudah beda lagi gitu. Oke. Berarti sudah aman ya, petugas bisa login, penumpang juga bisa login. Oke, sekarang itu sudah aman. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang permission. Nah, oke, untuk Iqbal Syafiq Rozen, memang dia petugas nih. Dia kan memang petugas. Nah, petugas wajar dong, petugas bisa nge-create penumpang, ya kan? Wajar juga petugas bisa nge-create sopir, gitu. Nah, tapi kan tidak wajar apabila penumpang yang nge-create petugas, ya kan? Masa ada petugas nge-create datanya penumpang? Penumpang nge-create datanya petugas kan nggak ada. Bahkan penumpang nge-create data penumpang pun juga nggak ada. Oke. Kalau di sistem dashboard seperti ini tidak ada. Beda kalau misalnya nanti mungkin ada sistem registrasi. Nah, itu mungkin agak beda ya. Oke. Tapi untuk sistem registrasi akan kita bahas nanti. Oke. Dan di sini kita sudah membicarakan permission. Nah, bagaimana mengimplementasikannya ke PHP? Ini cukup gampang karena kita hanya akan menggunakan if gitu. Oke. Kita akan menggunakan if di sidebar. Kita klik di sidebar. Nah, kira-kira yang dibolehin nge-create petugas itu siapa? Pasti ini dong, pasti yang dibolehin nge-create petugas itu ya petugas.
Oke, yang create petugas nanti dulu ya. Yang create petugas kita bahas nanti dulu. Oke, tapi yang create penumpang pasti juga penumpang yang pasti petugas yang boleh nge-create. Sopir juga pasti petugas yang boleh nge-create juga kayak gitu. Petugas ini pegawai gitulah pokoknya. Mobil kota pun juga gitu. Berarti di sini kita kasih if ya. Di mana ya? Di sini aja. Di sini kita kasih if, kasih PHP mode template ini. If dollar underscore session untuk role sama dengan admin, ya kan? Ini lalu kita tutup dengan if koma. Oke, ini kita save. Nah, ini auto mencolok gitu. Oke, kita coba ini. Oke, di sini mungkin memang nggak ada perbedaannya karena kita login pakai apa namanya, kita loginnya pakai user dari TB petugas kan. Oke, kita coba logout, lalu username akan sign, lalu di sini password, enter. Nah, hilang nih di sini ya, dan nggak bisa diklik juga. Kenapa? Karena saat kita login sebagai Arkanzing, kita mengirimkan role-nya itu apa? Pengguna kan. Sedangkan di sini harus apa? Di sini harus admin. Nah, makanya dia tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Ini ya kayak if-ifan biasa sih. Nah, cuman ya masa kita ngasih website untuk pengguna tapi nggak dikasih fitur kan ya juga aneh gitu kan. Oke, mungkin kita bisa ngasih fitur seperti profil, edit profilnya dia sendiri sama apa namanya, melihat tiket. Kira-kira dia itu pesan tiket apa aja sih? Nah, itu bisa banget. Itu bisa banget di apa namanya? Dilakukan di sini. Oke. Caranya seperti apa? Di sini kita buat apa ya? Suatu folder tadi apa ya? Sorry. Klik di sini, kita buat aja folder baru namanya profile atau apa ya? Ya profile aja lah. Profile. Nah, di dalam profile ini akan ada file, akan ada my profile.php sama ada my ticket.php. Oke, kita di sini my ticket.php. Nah, sebelum kita membuat tampilan di sini, mungkin kita bisa buat dulu listnya di sini. Oke, kita copy dua dari ini, copy sini, lalu sebelum if kita kasih else, php else ini ya. Oke, kita paste sini, ini nggak usah satu aja berarti ya. Di sini profile, sini edit my profile, edit profil saya, profile di sini profil, edit profil saya, terus tiket saya ini. Oke, save. Di sini apa? Ini harusnya dia profile, yang ini profile, yang ini my ticket. Oke, ini my. Save, lalu kita F5. Nah, di sini muncul ya. Untuk sini muncul. Tapi nanti misalnya kita login menggunakan Traffic atau menggunakan petugas-petugas lainnya, itu nggak akan muncul profil ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau diklik mau dimunculin apa kan? Nah, ini masih kosong. Oke. Ini sangat mudah sekali. Kita buka sistem update-nya apa ya? Sistem update-nya dari yang paling gampang itu kota kali ya. Oke, nggak usah deh, penumpang kan sama ya. Oke, kita lihat di update sini. Oke, kita Ctrl A, lalu profile, kita Ctrl V di sini. Nah, di sini akan muncul kayak ini ya.
Ini kalau misalnya langsung kita F5, nah ini akan error ya. Di penumpang itu mana? Undefined offset ya, bla bla bla. Oke. Kita kembali dulu di sini. Nah, tadi apa sih yang salah gitu. Nah, waktu kita klik sidebar di sini. Nah, ini tuh dia butuh metode get. Kenapa? Karena waktu kita klik ini tuh dia butuh apa ya? Butuh parameter gitu. Edit profil saya itu siapa? Nah, kayak gitu sih. Nah, makanya dia butuh itu. Atau mungkin tidak perlu juga sih, tidak perlu naruh di sini. Karena kita punya session ya, saya baru ingat kita punya session. Oke, karena kita punya session, kita bisa manggil sessionnya di sini. $_session, ini kan, $_session, lalu ini ID apa namanya, ID penumpang benar, di sini ID penumpang sudah benar. Nanti kita cari penumpang, where ID penumpang sama dengan ID. Oke, kita coba save. Sepertinya akan ada masalah sama sessionnya. Lihat di sini, ini undefined variable underscore session. Oke. Nah, ini tuh bermasalah karena session kita itu baru akan dimulai di sini, ya kan? Ini kan ini indeks kan ini mengandung session ya, ya kan? Ini kan mengandung session. Nah, itu sih. Mungkin Oke, di sini ada session start. Oke. Coba kita lihat lagi ke my profile. Nah, di sini kita apa namanya? Ini bisa kita taruh di atas saja berarti. Karena $session ini membutuhkan session start ini kan, yang ada di sini kan. Nah, tapi nanti dia akan bertabrakan dengan header. Nah, ini header ini kita hapus saja, nggak masalah ya. Ini kita hapus, kita save. Lalu kita F5, kita klik edit profil saya. Nah, ini akan sudah muncul nama, username, dan password gitu. Oke. Nah, jadi langsung muncul gitu sih. Misalnya ini kita ganti E sama A misalnya. Kita update. Nah, ini mungkin belum berubah, tapi kalau kita refresh, setelah kita refresh. Nah, di sini berubah sih, tapi di sini sepertinya emang harus apa namanya? Harus kita perbaiki untuk yang di navbarnya, karena di sini misalnya kita edit profil, di navbarnya itu tidak berubah. Nah, mungkin akan kita ubah, tapi nanti aja. Nah, itu. Oke. Sekarang ini edit profil saya sudah. Nah, terus sekarang tiket saya. Nah, tiket saya ini, my tiket ini kita bisa langsung aja copy dari tiket. Mana ya? Tiket, ini tiket, data. Nah, Ctrl C, lalu my tiket, Ctrl V, ya kan? Save. Nah, tapi di sini kita kasih dulu $ID sama dengan $_session ID underscore penumpang titik koma. Nah, lalu di sini kita kasih where ID underscore penumpang sama dengan $ID ini. Ya, ini ya, paham kan? Oke, kita save, kita reload. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul punyanya penumpang yang ID-nya satu saja gitu. Oke. Nah, tapi di sini masih ada update sama delete. Ini harus kita hapus ya. Karena yang bisa update sama delete itu hanya petugas saja. Biar penumpangnya itu tidak seenaknya merubah gitu. Oke, kita hapus. Ini actionnya juga kita hapus. Jadi yang punya permission untuk update sama delete itu hanya petugas, sedangkan penumpang itu hanya untuk apa namanya? Melihat saja gitu. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kalau misalnya mana ya? Misalnya nanti kita akan mengubah navbarnya gitu ya. Biar apa? Biar kalau misalnya ini diubah, yang atasnya itu juga ikut berubah. State-nya itu juga ikut berubah. Ya mungkin nanti
akan dibuatkan apa namanya tutorialnya untuk itu. Oke. Oh, kalau kita lihat, oke. Oke, saya sudah menemukan apa namanya untuk solusi ini di stackoverflow.com. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag PHP, tapi tidak perlu bingung bukan tag PHP ya, JavaScript. Nggak perlu bingung apa itu JavaScript, kita copy aja ini. Nah, ini kita copy, lalu kita memakainya itu gimana caranya. Nah, untuk makainya kita pertama di sini bikin dulu variabel $pindah. Ya, di sini kita bikin variabel $pindah sama dengan false. Nah, misalnya dia sudah submit dan sudah benar, update-nya itu sudah benar, kita akan mengubah $pindah ini menjadi true, ya kan? Jadi true ini. Nah, kalau sudah, di sini kita bikin percabangan pengkondisian menggunakan metode templating ya. Tag PHP if $pindah, jika $pindah itu true, ya kan? Coba ini, lalu and if tidak koma, save. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, sekarang kita mau pindah kemana sih? Nah, karena kita pengennya dia waktu nge-update itu dia refresh, nah, kita tinggal tulis saja halaman yang sama, my profile.php. Oke, di location.href-nya ini. Save. Lalu kita coba ini. Nah, ini kita coba akan Zain pakai A. Kita update. Nah, di sini sudah berubah. Di sini kalau kita lihat nanti dia juga akan berubah. Nah, ini dia berubah kan jadi A. Oke, jadi itu saja sih teman-teman. Cukup mudah juga ya. Nah, mungkin isu kita itu masih ada di ini navigation-nya. Di sini masih menjadi permasalahan untuk kita, tapi mari kita coba ini kita coba bikinnya. Oke, di sini di navbar itu kita akan menangkap ID, ya kan? Di sini kita bikin tag PHP ini. Nah, kita akan tangkap dulu $. Nah, di sini kita pakai if dulu sih harusan. If $ kita pakai ini aja kan ya, nggak usah if $_session role ini sama dengan admin, maka $id sama dengan ini kan, $id sama dengan $_session id underscore petugas. Ini satu koma. Lalu kalau else berarti itu id-nya itu ya sama dengan id penumpang. Oke. Nah, sekarang kita akan mengquery si ini. Mana yang petugasnya itu mana yang petugasnya itu ID-nya sama dengan ID ini gitu kan. Nah, awalnya kita require dulu require navbar ini require functions.php. Kenapa functions? Karena kita pakai navbar itu kan di index nih. Jadi kita require-nya ya ini. Atau kalau ingin aman, kita kayak bikin href gitu aja. Mana ya? Biasanya href itu di sidebar. Nah, kita bikin gini. Kita bikin ini functions.php. Oke, kita buat titik koma. Ini kan. Nah, kalau sudah, kita query di sini. Oke. Query petugas atau user
atau gini deh, nama sama dengan dollar query select from TB underscore petugas where ID petugas sama dengan $ID gini. Ini pun juga sama, tapi bedanya dia itu dari TB underscore penumpang. Nah, oke, kita coba save, lalu ini kita ganti, ini nggak usah kita kasih if lagi, ini langsung kita ganti dolar nama. Jangan lupa pakai TPHP ya, dolar nama, tutup. Oke, kita coba ini. Nah, di sini masih ada yang salah, yaitu require valid to open stream. Nah, ini biasanya apa? Biasanya ini gara-gara salah mengarahkan gitu ya. Oke. Nah, jadi permasalahan seperti ini tuh biasanya terjadi karena query kita itu ada yang bermasalah. Oke. Jadi mysqli underscore fetch underscore associate atau underscore array ini ada aspek parameter when to be mysqli result. Ini biasanya ada yang salah di query kita. Mari kita cek, dan ternyata di sini ada ID petugas. Padahal ini punyanya penumpang gitu kan. Nah, ini harusnya penumpang. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, ini nanti dia apa namanya? Ini nanti dia tetap membutuhkan apa namanya? Tetap membutuhkan indeks nama penumpang atau nama petugas kan. Jadi kita harus kasih if juga sih akhirnya. If underscore session row sama dengan admin ya gini. Lalu di sini ini PHP ya teman-teman, PHP else ini and if cuma ini ya. Oke, sini dolar nama ya, dolar nama. Lalu kita kasih ininya apa? Ya, jangan lupa ini dolar nama, ID petugas. Kalau else ya dolar nama, ID penumpang. Save. F5. Nah, ini ada kesalahan yang baru. Oh ya, ini kayaknya harus kita taruh di PHP ini ya. Oh ya, benar. Kita harus taruh ini di tag PHP ternyata. Padahal ini tag PHP ya. Ada juga sih. Oke, kita F5. Oke, bukan ID ya, melainkan nama. Oke. Kalau ID sama aja. Oke. Nah, ini sudah berganti ya Kanza ini. Dan ini nanti kalau misalnya Anda update ini auto ganti juga. Karena dia nggak tergantung sama session. Nah, tapi sekarang ada permasalahan baru. Karena declare query gitu kan. Nah, ini tuh bermasalah karena kayaknya gara-gara kita nge-require function-nya ini di mana-mana gitu. Oke. Nah, di navbar maupun di my profile itu kita sama-sama nge-require. Padahal kan navbar sama my profile ini kan berhubungan ya. My profile kan menggunakan navbar gitu. Nah, itu makanya yang jadi salah. Misalnya ini saya hapus, saya lihat di sini. Nah, ini sudah tidak bermasalah lagi gitu. Oke. Ini bisa jadi apa? Solusi sih gitu. Atau misalnya pengen function require-nya ini ditaruh di index sini dan semuanya dihapus, itu juga nggak masalah. Oke, misalnya ini saya ganti E gitu. Update. Nah, di sini dia nge-refresh dan yang ini juga auto ganti gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira nah ini yang tiket saya ini juga gitu. Kita lihat tiket saya kan, kalian lihat di
My Tickets. Nah, ini kayaknya sih ini bisa dihapus kali. Kita lihat di sini My Ticket. Juga kalau misalnya ini saya hapus, oh bisa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini dihapus saja karena apa ya? Karena dia itu satu halaman, masih apa namanya? Masih punya di my profile. Oke. Ada file. Kira-kira seperti itu sih. Ini dihapus saja. Nah, sebenarnya ini juga agak membingungkan sih. Kenapa kok yang di sebelum-sebelumnya kan bisa-bisa aja ya, tapi yang di sini nggak bisa. Nah, itu memang agak aneh juga sih. Tapi nggak masalahnya, selama kita bisa memperbaikinya itu bisa. Oke. Nah, ini sudah berhasil sih, insya Allah sudah berhasil. Dan mungkin yang perlu kita perhatikan itu ini. Kita meskipun ini punyanya penumpang, kayaknya kita kalau misalnya langsung masuk ke sini ke petugas scripting, nah ini bisa, tapi apa error kan. Nah ini nih yang jadi masalah tuh itu sebenarnya. Ini bisa tapi ini error nih. Nah, sepertinya sekarang setelah kita kasih fitur ini semuanya ini ya ada redeclare query gitu ya. Oke, kayaknya kita harus memperbaikinya dengan menghapus ininya sih, apa namanya, functions PHP, required functions PHP nya. Kita create, kita hapus ini, hapus, kita F5. Nah ini bisa kan. Oke, mungkin yang data juga kita kalau ke data sini, nah ini bisa. Oke, delete ini butuh nggak ya? Saya juga kurang paham. Wire, ini misalnya kita update ini. Oke, kalau update ternyata butuh. Oke, ini sedikit aneh juga sih. Kalau dihapus ada error tidak terdefinisi, tapi kalau ya dihapus ada error redeclare. Nah ini memang perlu diperbaiki lagi di index.php. Index.php, coba ini kita cut, lalu kita ke index.php, kita copy di sini. Di sini undefined ya. Oke. Ya akan kita perbaiki di video selanjutnya saja. Oke, terima kasih.